Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Pancatirta, ya, dimanapun berada, yang telah setia menemani channel ini. Mudah-mudahan Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, lindungan ide yang widiwasa. Pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas kelanjutan dari Pancasrada, yakni tentang Punar Bawa Serada atau Samsara Serada. Apa itu Punar Bawa? Punar Bawa adalah, kalau bicara bawa dari kata bu, bawa mewujud, jadi penjemahan kembali. Atau dalam bahasa lumrah disebut dengan reinkarnasi. Kemudian di Bali ada disebut dengan istilah nemitis, ya. Kemudian ada mengatakan samsara. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat dulu background pola pikir yang membangun keyakinan ini, ya. Sebelum kitab Upanishad menjadi satu produk spiritual, terutama didahului oleh zaman Brahmana dan zaman Weda, bahwa kehidupan ini dipandang sebagai sebuah karunia, ya. Ya, sebagai sebuah karunia. Namun seiring dengan perjalanan sang waktu, maka kalau hidup ini dikatakan sebuah karunia, mengapa terjadi nasib yang tidak sama di antara kita yang lahir ini? Ada yang menderita, ada yang bahagia, dan sebagainya. Kemudian kita ketahui bersama apa yang terjadi sebagai sebuah fenomena terhadap penderitaan ini. Ingin dicari sebabnya, ya, kausalitasnya. Kemudian para resi kembali melakukan kontemplasi, renungan, kemudian membahas secara intuisi wahyu-wahyu yang telah diturunkan pada zaman Weda Samhita dalam bentuk seruti itu. Maka lahirlah kitab-kitab Upanishad. Ya, Upanishad itu memuat ajaran, ya, yang mengandung ajaran esoterik, ya. Kalau di Bali itu sama dengan tatul. Sebuah responsibility terhadap keberadaan Tuhan yang tidak hanya diorientasikan pada tatanan atau tataran eksternal, tapi bagaimana membangun atau mencari jati diri dalam tatanan internal, ya. Ini yang penting. Kemudian disitulah akhirnya kelahiran atau karma ini, ya, sangat ditentukan oleh konstruksi karma kita sebenarnya, ya, konstruksi karma kita. Jadi karma itu jadi sangat erat kaitan dengan, atau karma pala itu dengan samsara. Jadi samsara kelahiran adalah pala sebenarnya dari sebuah karma. Sebagaimana kita ketahui bersama pada pertemuan yang lalu, mungkin sepintas sudah dibahas, ada dua jenis karma, yaitu niskama karma dan seriyo karma. Maka ada pepatah bijak mengatakan karma yang membebaskan adalah niskama karma, sebenarnya atau seriyo karma. Kemudian karma yang mengikat kita untuk kembali dan mengalami proses penderitaan adalah wisaya karma. Nah, oleh sebab itu, karena karma inilah sesungguhnya yang membidani, kemudian mengarsiteki kelahiran kita, maka jalan satu-satunya untuk membebaskan manusia dari kelahiran berulang-ulang yang disebut dengan samsara ini, kemudian menjadi sangsara dalam bahasa Bali, kata sam dan ng ang itu sama, ya. Oke. Maka dengan demikian disinilah kita diajak untuk
melakukan karma-karma yang baik. Ya. Nah, kelahiran di sini tidak hanya kita dilahirkan sebagai manusia, ya, tapi kelahiran bisa memasuki casing-casing material yang lain. Ya. Ya. Maka sebenarnya Atman ini bersifat netral, namun karena pengaruh karma yang kita bawa, hasil membawa pala itu dari karma, itulah kemudian kita yang mengkonstruksi casing apa yang akan kita pakai. Maka dengan demikian, beberapa kitab Upanishad membahas sesungguhnya sebelum kita sampai bersatu dengan Tuhan yang disebut dengan moksa, maka sang roh atau Atman itu nggak ubahnya seperti belalang yang hinggap dari satu ujung rumput ke ujung rumput yang lain. Itulah pengembaraan tentang Atman atau roh ini. Kemudian Bhagavad Gita juga menyebutkan bab 2, sloka 22, ya saya terjemahkan saja, ya bahwa seperti halnya orang menanggalkan pakaian yang telah dipakai dan menggantikannya dengan pakaian yang baru. Demikian jugalah halnya jiwatman meninggalkan badan yang lama dan memasuki jasmani yang baru. Nah, inilah saudara sekalian. Nah, kemudian karena karma ini adalah kata kunci untuk bisa kita terbebas, untuk kita bisa lahir, tentu karma ini tidak hanya karma dalam bentuk action physical, ya, juga action audio, juga harus karma dalam aspek action mind, ya. Disinilah kuncinya. Jadi kelahiran itu memang disebabkan oleh bagaimana sikap mental kita, psikis kita merespon kehidupan ini. Mungkin tadi Nanda Artaya sudah menonton tentang Mulat Sarira di Bali TV, bahwa sesungguhnya yang menentukan kita untuk lahir, kemudian yang juga mampu membebaskan kita adalah bagaimana kita mengkonstruksi mind kita, kemudian menjadikan indria sebagai instrumen. Bagaimana instrumen, indria ini merespon dari setiap aktivitas yang ada. Ini yang sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bersama, sesungguhnya indria itu adalah alat daripada pikiran untuk melakukan perjumpaan, ya, untuk keluar, ya, dari kungkungan badan ini, ya, berkelana, alatnya keluar, kemudian balik melaporkan, ya, semua apa yang dialami oleh indria itu. Ya, tentu ketika dia melaporkan, sang otak bisa menolak sekaligus bisa menjadi terlena dengan laporan indria dan ingin mengulangi kembali kalau yang bersifat enak. Ya, seperti apa yang pernah saya sampaikan, bahwa sesungguhnya manusia adalah juru selamat adalah dirinya sendiri, ya, bukan orang lain. Bahwa kehidupan ini seperti Chandogya di Taittiriya Upanishad dijelaskan mengibaratkan kereta, udah kita singgung. Kuda-kuda ini adalah indrianya, sementara gerobaknya adalah badan kita, fisikal ini, tali kekang, size-nya adalah pikiran. Sementara kusir adalah budi, si penumpang adalah Atman. Ya. Maka dari itu, indria yang keluar, ya, itu sangat ditentukan oleh situan dalam hal ini. Ya, dalam ini pikiran, apa yang telah terbangun di dalam pikiran ini. Ya, ini penting diberikan pemahaman yang benar, ya, tentang agama. Bukan hanya sekedar melakukan bakti sembahyang, meyakini keberadaan Tuhan, selesai. Tapi bagaimana mind ini mengkonstruk, ya, dirinya untuk bisa memerintahkan sang indria, ya, berada pada jalur-jalur yang benar. Inilah. Ya. Maka oleh sebab itu, kelahiran ini tentu sangat ditentukan oleh laporan-laporan indria yang
kemudian mengenap di alam bawah sadar yang kemudian menjadi sebuah wasana, ya, bekas-bekas dari karma-karma kita kemudian menjadikan modal di dalam kelahiran kita berikut. Maka oleh sebab itu, saudara sekalian, jadi pendapat tentang bahwa kelahiran ini sebuah karunia, ya, mulai terbantahkan. Karena kelahiran inilah sesungguhnya adalah penderitaan. Ya. Maka di dalam akhir-akhir kehidupan kita, ketika kita memasuki masa wanaprastha, ya, ini yang kurang mendapatkan perhatian di antara umat. Ya, kita belum mendapat sebuah edukasi yang benar, bagaimana sih kepulangan Atman yang benar sehingga tidak lagi menyusahkan pratisantana gitu. Lebih-lebih dalam pandangan konvensional di Bali, habis ngaben sudah jelas sulinggih memberikan instruksi kepada roh untuk mencapai alam swarga, moksa dan sunya. Tapi ketika di dunia konvensional untuk menambah keyakinan apakah pengaben itu sudah benar, sudah diterima, ternyata sang roh masih tersangkut di laut gitu ya. Ini banyak terjadi melalui pemahaman-pemahaman konvensional karena ditunasin sama jerubalian, dasaran dan sebagainya. Ini yang terjadi. Akhirnya Banten jadi kurang, dianggap ada nebus dan sebagainya, tapi masyarakat yang belum terpelajar ya mau tidak mau ini menjadi sebuah beban, ya. Sebuah beban dan memang menjadi satu tekanan tersendiri sehingga harus melakukan. Nah, jadi digeneralisir seperti itu. Padahal konstruksi main dari yang pulang ini menjadi sangat penting. Memori apa yang syarat? Jadi apa yang kita bawa hari ini sesungguhnya bekal di masa lampau. Mungkin ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan, kalau sudah orang mengalami swarga, sorga atau neraka, mengapa dia kembali lagi lahir ke muka bumi ini? Bukankah sorga adalah sebuah karma-karma yang bersifat positif yang membawa mereka pada pembebasan? Kemudian setiap orang yang meninggal dalam pandangan ini juga neraka, kan di api neraka sudah dibersihkan semua. Sehingga ada proses purification. Mungkin ada pertanyaan itu di antara kita. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, karma kita sebenarnya ada 3 ya. Ya. Ada subha karma, asubha karma. Kemudian ada karma niskama karma. Ya. Niskama karma. Niskama karma seperti kita sampaikan karma yang tidak punya motif, karma yang semata-mata untuk melakukan pelepasan. Vairagya. Ya. Walaupun kita melakukan karma baik, belum tentu karma baik itu menyebabkan kita moksa kalau masih ada motif. Ya, misalnya motif tentang tapa, yadnya, kirti itu jelas motifnya sampai di sorga. Tapi kalau untuk pencapaian moksa, karmanya juga ada 3. Jnana biudareka, inilah kembali. Weruh ringsana ning tato kabeh, tahu akan hakikat semua. Jadi sesungguhnya kelahiran ini bukan badan, ya, sesungguhnya adalah roh, ya, atau atman. Kemudian tresna dosa kesaya, pati palaning subha karma, kita tidak perlu lagi mengharapkan hasil. Jadi kita adalah instrumen daripada Tuhan. Dan yang ketiga, tresna dosa kesaya, indriya yoga marga. Jadi indriya yoga marga itu adalah tanjena ring wisayanya. Jadi seperti benar kita katakan bahwa sesungguhnya ketika indriya sebagai alat daripada pikiran, kemudian dia keluar, dia tidak mengikatkan ya dirinya melalui memori-memori kenangan-kenangan sehingga sang indriya tidak lagi menganggap dirinya indriya tapi menganggap dirinya kenikmatan itu sendiri. Ya, maka dengan demikian selama indriya ini melaporkan kemudian menjadikan memori pada pikiran, inilah sesungguhnya yang mengkonversi kita. Ya.
Maka itu apapun yang kita kerjakan akan selalu tercatat rapi di dalam alam bawah sadar kita. Karena itu telah terekam oleh indria itu, kemudian dibawa ke alam bawah sadar pikiran kita. Sebagai satu contoh, ya seorang yogi sekalipun, dia bisa tersangkut, ya, terbawa ya oleh pikirannya yang sesungguhnya sudah tahu jalan pulang. Ya. Maka itu konsep tentang samadhi tidak hadir begitu saja, ada satu proses tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang mulai dari konsep asana, ya, yama niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, baru sampai tingkat samadhi. Sudah tidak ada lagi identitas personality. Saya berikan satu ilustrasi, saudara-saudara sekalian. Seorang yogi yang mahasidi dan mahasadu begitu, tahu akan hari kematian. Beliau adalah seorang instruktur yoga di sebuah perguruan Upanishad di India. Ya, tahu akan hari kematian sebagai ilustrasi ini. Jadi kematiannya 3 hari, kemudian dia panggil semua murid-muridnya. Setelah dipanggil murid-muridnya, dia bercerita bahwa apa yang hadir saat ini sebagai sebuah pertemuan kita, ya kita akan dipisahkan oleh sang waktu. Maka dia mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan alam panah ini untuk kembali bersatu dengan Tuhan. Namun masih ada sisa waktu 3 hari. Sang guru, sang yogi minta untuk tidak diganggu karena beliau akan melakukan meditasi untuk mencapai tingkat samadhi. Ini, saudara-saudara sekalian. Nah, nanti ciri-ciri akan moksa yang dia alami, kebetulan di depan Sanggar Pamujan, begitu di sempal ruang meditasi itu ada lonceng yang tergantung, nanti akan suara dengan sendirinya. Itu sebagai tanda bahwa rohnya telah bersatu dengan Brahman. Demikian pesan guru itu. Maka itu selama 3 hari jangan diganggu meditasinya. Walaupun dengan berat hati, sang murid harus melepaskan kepergian sang guru, itu Mahayogi Siddhi itu. Nah, dengan harap-harap cemas, apa betul apa yang disampaikan, karena seorang guru memang harus dipercaya. Namun sampai pada waktu yang ditentukan selama 3 hari itu, ternyata 3 hari kemudian lonceng tidak berbunyi, tapi dengan penuh kesabaran menunggu sampai 1 minggu, ya, ternyata juga tidak berbunyi loncengnya. Akhirnya sang murid sisya kemudian melabrak pintu, kemudian ternyata melihat sang guru sudah terbujur, ya, kaku, ya, sudah membengkak jasadnya. Maka di antara sisya, murid-murid bertanya, apa yang disampaikan guru, apa benar ini? Ya, apa benar? Akhirnya sang sisya, karena kebetulan di sebuah perguruan yoga tidak hanya beliau saja sebagai instruktur, ada guru yang lain. Ya, ditanya sama guru yang lain, ternyata ada satu kesalahan, ya, yang terjadi ketika proses pelepasan roh itu. Ya, mari kita review, kita putar kembali bagaimana situasi kebatinan sang guru itu ketika dia akan melepaskan rohnya. Ini penting sekali. Ya, maka itu edukasi ketika menjelang kepulangan, apalagi mungkin kita akan menderita dalam kondisi kurun waktu tertentu, istilah bahasa Bali gele-gele itu ya memang harus diisi dengan wejangan-wejangan suci supaya memori kita itu betul-betul terpatri hal-hal yang bersifat spiritual. Maka mati yang mendadak seperti salah ulah pati ini sering menjadikan sang roh itu kesasar, ya, karena apa? Edukasi spiritualnya nggak nyampe, ujug-ujug udah meninggal gitu. Jadi kaget dia, nggak sempat mempersiapkan diri gitu. Nah, ternyata setelah diputar memorinya, dibongkar memori harddisknya, dibuka, diputar, di mana 50 tahun sebelum dia menjadi seorang guru suci itu, jadi 50 tahun yang lalu, si guru ini sempat menanam pohon mangga.
Ya. Setelah itu belum sempat menikmati buahnya, kebetulan dia hidup sebagai guru, sebagai acarya di sekolah yoga itu, sehingga sempat menikmati buahnya. Nah, ketika dia coba membongkar dalam bentuk pratyahara, mengeluarkan semua memori-memori itu, ternyata muncul memori menanam buah mangga itu. Menanam mangga itu. Ternyata dia terlena kembali. Karena pikiran itu kan ibaratkan monyet lompat satu ke pikiran yang lain. Dengan kata madu karanianya dan maksikanianya. Dia bisa ingat pada yang baik menjadi madukara, kemudian dia bisa ingat di yang busuk, maksikanianya hukum lalat, itu dia pikiran itu. Ya. Tapi kebetulan ingat pada memori menanam buah mangga, kemudian mulai keterikatan, belum sempat menikmati apa berbuah apa tidak. Di situ dia mulai, lalu lupa dia, ya akan misi pulangnya gitu, sama seperti Wiswamitra yang bertapa diuji oleh Dewi Menaka gitu kan, lupa akan meditasi ini. Kita ini sebenarnya di dunia ini meditasi ini. Bertapa, maka kita tidak terlena, sehingga memori-memori kita tidak lagi syarat dengan beban, menjadi overload begitu. Nah, akhirnya dia ingin menikmati buah mangga itu, manis apa tidak. Nah, ternyata sang waktu 3 hari itu habis. Nah, karena waktu 3 hari ini habis, maka sang roh memang harus lepas dari badan. Tanpa disadari, ternyata sang roh dibawa oleh pikiran untuk menikmati buah mangga. Nah, ini salah satu pengalaman. Akhirnya, mari kita ke sana, begitu guru itu. Di mana dia menanam, gurumu menanam pohon mangga, kebetulan persis tiba di pohon mangga itu, ternyata ada salah satu buah yang ranum, kemudian dijolok, buah itu jatuh, dibersihkan, diiris, di dalamnya ada ulat. Nah, inilah guru menjadi ulat. Ya, jadi karena ingin menikmati dalam waktu cepat buah mangga itu, kalau dia jadi manusia kan berat, langsung aja jadi ulat mangga gitu. Masuk di dalam buahnya itu, langsung menikmati. Nah, ini guru. Jadi seorang guru yogi sekalipun harus lahir menjadi ulat untuk menikmati buah mangga. Jadi kan ada kenikmatan indriawi yang membawa sang roh masuk. Ya, lahirlah. Ya, bereinkarnasi. Ya. Ya. Oke, mari kita bantu dengan doa. Maka dalam Weda, wayuranila mamerta matedanam basmantam sariram, kerto semalak ribe semarak kertam. Jadi sinilah, maka dengan demikian, mengapa kita di Hindu ini sebenarnya melakukan pembakaran jenazah? Ini salah satu. Selain membakar jasad ini untuk dikembalikan kepada Pancama Buddha, diharapkan juga membakar memori-memori yang terekam begitu apik di alam bawah sadar kita, sehingga kita tidak bisa lahir kembali. Sebenarnya itu pengharapannya. Makanya di Bali juga dalam ritual pengabainan kita yang dari etnis Bali ada tirta pengentas. Ya, tirta pengentas diberikan petegas di situ, ya. Tirta pengentas ngarannya ang lepasaken kapitresnan sang pejah ring sarat. Pengentas namanya sebagai sarana untuk memutuskan tresna cinta yang meninggal terhadap dunia ini gitu. Ya, tapi kalau hanya sekedar tirta pengentas saja, kalau kita tidak mampu memaknai bagi yang meninggal itu, ya, walaupun diisi tirta pengentas 2 drum juga tidak ada gunanya, kan seperti itu kalau kita sendiri. Maka konsepnya di sini, ya nanti di konsep moksa mungkin kita akan bahas, ya kita akan lahir lagi. Kita akan lahir lagi ke dunia ini. Bahkan dikisahkan juga seorang Raja Bharata di Wangsa Kuru, ya. Sebelum dia jadi Bharata, dia pernah lahir bahkan menjadi seekor rusa juga. Mengapa bisa lahir seekor rusa? Karena dia pernah bertapa untuk melakukan pelepasan duniawi ini. Tapi seketika ketika dia bertapa, dia didatangi oleh anak rusa, dijilat-jilat begitu dengan kasih sayang, ya, dengan kelembutan yang manja si rusa begitu, kemudian dibelai, dielus,
Sangat sayang sekali, ternyata dia melupakan pertapaannya, malah senang memelihara rusa. Jadi kehilangan misi lagi, kemana saya harus. Ya, satu ketika rusanya hilang, pergi. Rasa was-was, kenapa? Ketika kehadiran seseorang melekatkan sesuatu pada diri kita, kita tidak rela untuk melepaskan, karena terlalu banyak memori manis. Makanya sumber penderitaan itu kan disatukan dengan orang kita yang tidak kita cintai dan dipisahkan dengan orang yang dicintai. Maka itu kunci daripada samsara itulah sebuah kemelekatan. Ya, ingin mengulang memori masa lampau untuk kembali dunia ini kan. Ya, maka itu dikatakan kecuali ada roh-roh memang ditugaskan secara khusus, dia tidak lagi lahir di keluarganya sendiri. Bisa di keluarga orang lain mungkin sebagai juru selamat. Tapi bagi yang normal, tidak akan mungkin dia lahir di tempat orang lain. Pasti di keluarganya karena dia rindu ingin berkumpul berdasarkan memori masa lampaunya. Ya, kita kembali pada Raja Brata itu juga akhirnya kekhawatiran, kewas-wasannya akhirnya dia cari kemana-mana karena si rusa itu hilang. Ya. Sampai dia jatuh di sebuah lubang terjerembab, sampai luka, mengibatkan akan sekarat. Ternyata begitu dia sadar, si rusa sudah tiba menjilat-jilati lagi kasih sayang. Akhirnya memori kasih sayang rusa itulah dia bawa pulang kembali ke alam baka itu, hingga menyebabkan dia lahir nanti menjadi rusa itu. Nah inilah saudara-saudara sekalian. Jadi luar biasa pengaruh karma di dalam kelahiran kita atau samsara ini. Maka oleh sebab itu, ya mungkin kalau kita ditinggal, kalau kita tidak nangis, lah karena keluarga kita, dibilang kita tidak punya perasaan, kan gitu dia. Tapi hukum kematian lah sebuah keniscayaan, ya sebuah kepastian. Nah sekarang bagaimana kita sekarang mulai melepaskan ya ikatan-ikatan dunia ini. Ya, bahkan satu pengalaman yang pernah saya alami ketika saya ada di Kota Raya, Sulawesi Tengah, bagian utara, di utara Katulistiwa, perbatasan dengan Bolak Mangondo. Mantan mahasiswa saya, kebetulan dia juga seorang yang sering memfasilitasi kita dalam arti dia pengurus parisade, kalau kita berangkat dia belikan tiket. Malam-malam saya di bel, ini nenek saya mau meninggal, ini sudah 3 bulan stroke. Tolong berikan doa supaya cepat dipulangkan. Kalau memang dia ingin sembuh, biar cepat sembuh gitu, dalam kondisi sekarat. Ternyata doa bisa kita lewat HP, coba dekatkan HP di telinga nenekmu gitu. Saya bilang. Akhirnya saya doakan dengan Maha Mardiono Jaya. 11 kali kemudian sang nenek mengembuskan napas terakhir dengan senyum. Ternyata meninggal bisa senyum, karena selama ini saya lihat orang-orang meninggal seperti pengalaman saya, tidak ada yang meninggal senyum gitu. Maka di sini penting sekali ketika orang menjelang kematian, sama dengan saudara di Muslim nyebut, kemudian mengucapkan kalimat syahadat, mungkin dalam tradisi kita mulai mesti harus dihidupkan kembali. Ya, dibisiki apakah Gayatri Mantram, apakah Maha Mardiono Jaya, Triambakam Yajamahe Sugandhem. Ini penting ya, sehingga memori pulangnya betul-betul sempat, walaupun mungkin tidak 100% mengubah, membersihkan memori-memori masa lampaunya, minimal ada memori baru yang kita berikan untuk bekalnya ke sana dalam konsep membangun kesadaran. Ya, inilah saudara, ya, jadi reinkarnasi itu luar biasa. Ya, yang mesti harus kita sadari bersama. Ya, jadi kelahiran karena penderitaan, melalui kelahiran pula kita hilangkan penderitaan kita sesuai dengan swadharma kita. Ya, disinilah kita sudah ditentukan oleh swadharma kita. Ya, bahkan sering kadang-kadang kelahiran itu dijadikan sebuah kondisi yang fatalistik. Ya, saya sudah dilahirkan sudra, itu sudah berarti karma masa lampaunya buruk gitu. Sehingga sampai saat ini masih pada proses sudra dalam aspek wamsa, itu bukan produk agama, itu produk politik. Ya, siapapun yang menang dalam kontestasi karena kepemilikan modalnya, dia bisa menjadi hakim otoritatif untuk menentukan kewangsaannya, dan itu masih terjadi sampai saat ini dampak dari ajaran reinkarnasi memang. Maka itu
masih ada pemberlakuan ketika orang-orang tertentu yang masih dianggap wamsanya rendah, para pendeta tidak bisa dan tidak akan mau, terutama dari wamsa yang mengadarnya tinggi, tidak akan mau memberikan doa yang maksimal. Makanya di Bali kita kenal juga ada Pujo Sudra, Pujo Wesya, Pujo Kesatria. Kebetulan saya punya literaturnya itu padahal itu produk-produk manusia biasa itu. Ya, yang seolah tidak rela modalnya berbagi kalau roh itu dimuliakan secara maksimal melalui doa. Di sini masih ada dusta di antara kita karena masih anggap reinkarnasi ini, penjelmaan ini memang karma masa lampau, karena konsep warna ini sebenarnya yang jadi penting. Maka itu warna itu walaupun dia dari keluarga Wamsa A, dia bisa menjadi warna B, ya belum tentu ikut jadi warna A seperti itu. Tapi kenyataannya ini kan faktor genealogis yang banyak menentukan. Disinilah kemudian kita sadari sebagai sebuah plesetan dari ajaran reinkarnasi itu, karena dianggap orang misalnya dilahirkan Brahmana berarti baik karma masa lampau, sehingga mau enak saya pada kenyataannya kan banyak yang berbuat yang tidak baik pula. Jadi inilah saudara tentang samsara ini ya. Nah sekarang tugas kita gimana? Samsara ya, penderitaan atau samsara, tinggal ditambah S saja lagi satu, samskara. Nah ini dia, samskara penyucian. Jadi ada solusi, ada jalan keluar, ya mari kita sucikan diri kita. Sucikan melalui ritual, itu bersifat karma kanda, ya. Kemudian sucikan dengan jenyana kanda, ya, dengan memahami apa yang sering menjadi perbincangan dengan Pak Tut Wiguna ini, bagaimana kita melakukan penziarahan ke dalam, ya, dengan lontar-lontar tattoo yang ada. Ini yang penting, ya. Selama ini kita tidak punya ruang waktu untuk berbicara itu, termasuk saya juga di Bali, karena memang ketika kita bicara tattoo tidak banyak yang tertarik itu. Ya, kan? Tidak banyak yang tertarik karena butuh kesiapan modal yang lebih. Ya, ketika kita membangun kursus kepemangkuan, semua orang rame-rame ikut gitu. Karena kursus apa? Kursus jadi mangku, kursus jadi sulingge, jadi tatuanya jarang dilembagakan, tapi yang dilembagakan mantranya. Karena saya sering bilang karena tattoo nggak bisa dijual gitu. Karena sifatnya ke dalam. Yang bisa dijual kan keterampilan buat banten, keterampilan memuja, menjadikan diri pinandita, ya mungkin termasuk Mangku Ketut, tidak tahu. Ya enggak, apa termasuk saya juga jadi sulingge harus sebagai pemilik modal simbolik yang harus kita tukar dengan modal finance kan, kita tuh modal politik gitu. Sehingga akhirnya apa? Sulingge pun akhirnya ikut juga orasi ya dalam hal urusan tertentu, mungkin dia Raja Resi gitu ya. Jadi ini yang kurang. Maka itu kita perlu galakkan bagaimana kita ingin membebas. Jangan sampai bilang ya moksartam jagadita ya caiti dharma itu hanya slogan-slogan saja. Walaupun kita menyadari bahwa untuk mencapai moksa itu sulit. Makanya kalau urusan moksa itu sulit, malah urusan hidup juga sulit. Nah sekarang bagaimana kita ketika diberikan peluang untuk lahir, ya, jadi lahir inilah prayojana, ya, prayojana itu kelahiran. Maka jelas di dalam Kekawin Ramayana, kesaya nikang papa nahan prayojana. Ya, lenyapnya penderitaan papa, kesaya nikang papa nahan prayojana. Itulah sesungguhnya tujuan kelahiran kita. Ini yang kurang, edukasi macam begini kurang. Karena itu, makanya kita penting sekali sekarang masuk kembali pada dunia sastra untuk nyastrin, ya, sehingga menjadi pesastrian. Tapi sastra kita menjadi sasri malah diambil oleh, bukan dia dipopulerkan kemudian dilembagakan menjadi sasri, jadi santri gitu. Pesastrian menjadi pesantren ya. Ini yang penting. Maka dikelakan mari kita bangun atutur ya. Ya, sementara juga dunia kelembagaan kependetaan kita yang sudah kita bahas lebih banyak hadir untuk sebagai manggala upacara, bukan sebagai sang ade guru loke. Makanya satu ketika saya juga punya cita-cita, mesti kita harus meluangkan waktu, karena tadi saya kebetulan diantar oleh
yang berminat juga jadi sulinggih, dia datang setiap minggu, keperluan saya, Ido mau kemana, saya siap antar sambil perjalanan. Ya sarannya mana yang saya harus pelajari, dia bilang, apakah saya belajar tentang keterampilan kepemangkuan, kemudian buat banten, hafal puja, begitu baru saya belajar tutur kediatmikan, dia bilang begitu. Apa tutur diatmika dulu, kemudian baru belajar. Ya, hidup ini jaba jeruku, saya bilang. Ketika keluar, kita harus berguna bagi yang lain dalam aspek membangun swarga. Kemudian di situ sisi kita juga harus mampu membangun moksa, memberikan pemahaman tutur-tutur yang benar. Ya, ini belum sempat kita belajar tutur yang benar, kita duluan mati, jadi nggak punya bekal, saya bilang begitu. Maka ini harus bersinergi nih antara tutur bagaimana ngalih jalan mulih ini seperti nyanyian kita, semut-semut api kijamin mulih, padahal tembok bolong, saling ngatat, saling pentil, ketipat nasi pasil gitu. Artinya apa? Sing mepik oleh apa gitu. Luar biasa gitu. Tembok bolong ya, saling ngatat, saling pentil. Karena di dalam hidup kita ini kenapa kita bisa lahir ya, kita kembali. Kita ini manusia bolong. Ya. Manusia bolong. Bolong kita ada 2 bolong. Bolong itu ngaran liang itu ngaran bolong ya bolong sunia windu ya. Bolong kita ini ya bolong indriawi kita, jadi kita lebih banyak mengulur indria ya, bukan bolong ke sunia kita, tapi bolong lahir lagi ke dunia ini melalui bolong ayah kita, melalui bolong ibu kita lagi, karena kita lebih banyak mengutamakan bolong biologis. Nah, tutur-tutur inilah mengajarkan kita untuk pulang ke bolong mistis. Ya, ini yang penting ya. Bolong mistis ini ya siwa duara, kemudian selaning lelakte, ujung hidung gerane. Maka kita diajak apa? Bolong ini disebut dengan lawang. Jadi bolong yang tertutup dalam bahasa Jawa kuno disebut dengan lawang kumerep. Inilah seharusnya kita buka, kita latih. Ketika kita pulang nanti betul-betul bolong itu yang kita pakai pulang. Bukan bolong indriawi kita mulai lubang hidung, mulai lubang mata, mulai lubang bibir, mulut. Inilah sebenarnya yang harus kita bangun ya, saudara-saudara sekalian. Sehingga dengan demikian betul-betul ada konsep keseimbangan jaba jero kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada bahasan tentang reinkarnasi, dan masih banyak contoh-contoh ya reinkarnasi. Maka itu jelaskan ketika kita lahir sebenarnya jasmani saja yang lahir ya, sementara roh ibaratkan tubuh yang mengganti pakaiannya ketika rusak ya. Demikian juga ibaratkan belalang yang hinggap dari satu ujung rumput ke ujung rumput yang lain. Itulah penziarahan kita ya. Maka tugas kita apakah kita mau berziarah dulu, tapi ada orang bilang memang hidupnya harus dimanfaatkan untuk kesenangan indriawi ya, urusan alam eskatologi di akhirat di kedituan silahkan di situ. Tapi lo kembali orientasi visi dan misi hidup orang pada berbeda. Namun yang jelas agama mengajarkan ya kita tidak hanya berhenti di Jagadita. Jagadita bukanlah semacam satu kemakmuran tanpa moral. Ini sering bilang bergelimang harta benda. Tapi Jagadita itu adalah kebahagiaan. Di situ di dunia ini ada kebatinan yang betul-betul anandam. Bukan banyaknya harta benda yang kita miliki, tapi sejauh mana kita bisa mensyukuri apa yang ada ini. Karena banyak ya orang kaya ternyata tidak bisa mensyukuri hidupnya. Ya, sangat tidak bisa mensyukuri hidupnya. Pepatah Gandhi mengatakan sebenarnya dunia ini telah memberikan kecukupan pada seluruh penghuninya, tapi bagi orang yang serakah seluruh isi dunia ini kurang. Ini yang penting mesti harus dikumandangkan. Sehingga menyebabkan kita momo, indera kita menjadi terikat, kita terjemah, kita lahir lagi. Jadi kita terus melakukan pengembaraan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan tentang reinkarnasi ini. Nah, mari kita sucikan hidup kita dari samsara menjadi samskara, ya, samskara itu penyucian. Sinangaskara dalam bahasa Bali, sucikan dengan yang paling prinsip, bukan hanya dalam aspek ritual. Kita tidak berritual, tapi kita sekarang spiritual. Gitu. Nah, jadi ritual, bahasa saya buat tupeng sedikit, spiritual without
ritual, jadi spiritual. Mari kita berikan vitamin-vitamin yang bergizi pada rohani kita, mind kita dalam aspek without matter, ya. Bahwa sesungguhnya tidak ada orang lain yang mampu membantu diri kita dari aspek penderitaan. Mungkin sekalipun kita adalah manusia yang paling cacat, jelas salah satu saya mengatakan, ya eradiastu pu sira mangjat macanda layoni ayo sira manastapa gitu. Andai kan kau lahir orang cacat sekalipun, janganlah kau bersedih hati. Karena untuk lahir sebagai manusia apa nih keng dak diwang utama juga ya. Nimitaning mangkana wenang itu mulung ring awane saking sangsara maka sadar hidang subekarma. Jadi manusia ini betul-betul kita diberikan peluang untuk memperbaiki karma yang telah kita lakukan di masa lampau untuk mencapai sebuah pembebasan. Maka hidup ini, indria ini sering keluar, melahirkan raga, keterikatan. Sekarang melalui pemahaman budi, ya, kita akan membangun wairagya, itu melepas sedikit demi sedikit. Kita pun telah itu kehilangan semua ya sama dengan swarga rohana parwa. Di situ dijelaskan bagaimana Dharma Wamsa sebagai simbol roh, Atman, Bimasena sebagai nafas, Nakula Sadewa sebagai pikiran, mana Nakula Sadewa Panca Karmendriya, Panca Budendriya, Drupadalah tubuh ini. Maka demikian pula lah dalam kematian kita harus meninggalkan. Ketika kita lahir kita bersintesa dengan dunia material, kemudian kita melupakan hakikat kita. Ketika kita pulang kita mesti melepaskan semua. Itu melalui analisis ya, penguraian. Karena kehidupan adalah sebuah sintesa, maka kematian, kepulangan adalah sebuah proses pelepasan. Demikianku yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Silahkan kita mungkin ada yang perlu didiskusikan, silahkan ya.